Epigenus Media. Dan kita tidak bermaksud menghakimi. Ini hanya satu kejadian, peristiwa. Tiba-tiba Isai, bapaknya Daud, terkejut karena Daud dipakaikan pakaian tentara, dia tidak mau. Saya tanya, Bapak Ibu, ini namanya beriman, berani, atau konyol menurut Bapak Ibu? Menarik betul. Karena ini kalau orang-orang yang tidak mengerti, Bapak Ibu akan berkata ini konyol ini. Padahal tidak konyol. Melihat situasi pada waktu itu orang akan berkata, ini orang bukan berani nih, ini orang konyol ini. Daud ini konyol ini. Masa menghadapi Goliat dengan pedang, dengan perisai, ya, dengan ketopong yang luar biasa, dengan baju pelindung yang begitu luar biasa. Daud tidak pakai apa-apa, tanpa peralatan perang, hanya menggunakan guli. Dia hanya modalnya berkata, aku datangi kau dengan nama Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Daud ini konyol, berani, atau sebenarnya Daud beriman menurut Bapak Ibu? Ya, sama seperti hari ini kan. Hari ini saudara hampir semua orang, mau yang profesional, ya, sangat ahli, pinter, semua dalam ketakutan. Nah, pendeta tadi itu sebenarnya konyol, beriman, atau berani. Coba Bapak Ibu pikirkan. Sehingga saya juga berdoa, berharap dengan pembelajaran diskusi kita hari ini, kita tidak jadi orang-orang yang konyol. Ya. Kita bukan hanya sekedar orang yang berani tapi konyol, tetapi kita menjadi orang yang beriman. Coba lihat, ketika satu hari, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan, ya, ketika Daniel berhasil menafsirkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar tentang sebuah patung besar. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengangkat mereka, Bapak Ibu, menjadi orang-orang terpandang. Daniel diberi jadi seorang orang yang luar biasa disegani oleh raja. Turun naik raja, dia tetap jadi penasihat raja. Nah, satu hari Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar. Lalu ada sebuah ide muncul. Idenya adalah semua orang wajib menyembah patung itu. Dan ketika dibunyikan suara bunyi-bunyian, Bapak Ibu, semua orang besar kecil, berpangkat ataupun tidak berpangkat, semua orang di negeri Babel pada waktu itu, Bapak Ibu, menyembah. Dan mereka melihat ada 3 orang yang tidak turut menyembah pada waktu itu. Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Bapak Ibu tahu resikonya. Resikonya adalah mereka semua, siapa saja yang tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu, pasti dan harus dilempar ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Kalau saudara perhatikan, ketika akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung itu, ketika dia mau dilempar, Bapak Ibu, orang yang mau melempar dari atas pun, Bapak Ibu, mati langsung, Bapak Ibu. Jadi panasnya itu nggak ketulungan, Bapak Ibu. Panasnya begitu luar biasa. Nah, ketika raja memerintahkan untuk semua orang sujud menyembah, pertanyaan saya, ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung ini perbuatannya mereka bertiga ini menurut Bapak Ibu, ini berani, beriman, atau ini konyol, Bapak Ibu? Ya kan konyol. Mereka akan kehilangan pangkat jabatannya. Mereka akan kehilangan nyawanya, Bapak Ibu, dibuang ke dalam lautan api. Coba. Gimana menurut Bapak Ibu? Ini konyol tindakannya? Ini berani? Atau ini namanya iman? Gimana menurut Bapak Ibu? Nah, saya kasih contoh lagi yang lain. Daniel. Orang Israel itu, Bapak Ibu, Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Orang Israel punya kebiasaan, mereka berdoa sembahyang sehari 3 kali. Jam 9, jam 3,
ya. Dan jam 9 malam, ya. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Daniel ini punya kebiasaan habit menyembah Tuhan. Menghadap ke bait Allah, ke Yerusalem, lalu dia mulai menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, dia adalah salah satu dari 120 orang terpenting, orang penting, bahkan dia yang menjadi terpenting, menjadi ketua dari menteri-menteri, ya, menteri koordinator, perdana menteri. Nah, para menteri-menteri yang lain, pembesar-pembesar yang lain, Bapak Ibu, cemburu kepada Daniel. Bagaimana cara menjatuhkan Daniel? Sama seperti kejadian sekarang ini. Orang kok aneh ya Bapak Ibu dalam situasi seperti ini. Masih sempat-sempatnya mikir bagaimana coba melengsarkan presiden kita. Berbuat korupsi. Ya, coba pakai trik-trik tertentu, momen-momen untuk menjatuhkan. Membuat kacau negeri ini. Coba Bapak Ibu lihat. Padahal pemerintah sedang susah dan sulit Bapak Ibu. Untuk bagaimana mengatasi. Jangankan Indonesia, Amerika saja sudah give up, Italia give up. Ya. Saudara bisa bayangin. Saya kadang-kadang ngeri melihatnya. Orang baik. Ya. Memang orang benar, orang baik itu jadi persoalan bagi para penjahat Bapak Ibu. Karena nggak bisa korupsi lagi mungkin. Nggak bisa ngambil uang seapanya. Itu. Makanya kita doakan khususnya kami di Kota Siantar supaya pemerintah kita punya takut akan Tuhan. Sehingga setiap bantuan, penanganan COVID ini tidak dipolitisir. Tidak diambil kesempatan oleh orang-orang yang tadinya baik melihat ada kesempatan lalu mencuri. Kita doakan ada roh takut akan Tuhan. Ya, agar apa? Agar kita, Bapak Ibu, Tuhan bisa hadir di tengah-tengah situasi ini. Nah, saya kembali kepada Daniel. Nah, Daniel Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Dan para menteri yang lain ya cemburu sudah lama. Lalu mereka bersekongkol membuat satu cara. Caranya adalah tidak boleh ada orang meminta kepada siapapun kecuali kepada raja dalam kurun waktu sekian lama. Siapa yang berani minta kepada dewanya, siapa yang berani minta kepada Allahnya, orang itu akan dihukum mati, dimasukkan ke gua singa. Bapak Ibu, karena mereka lihat itu satu-satunya cara untuk Daniel bisa dijatuhkan. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika Daniel sedang berdoa, sedang sembahyang. Dia digerebek. Mereka seperti kayak tangkap basah Daniel sedang sembahyang. Karena Daniel tidak mungkin tidak, Bapak Ibu, tidak menyembah Tuhan. Tidak sembahyang kepada Tuhan yang sudah dia lakukan. Ya. Dan raja walaupun dekat dengan Daniel tidak bisa tolong. Nah yang saya tanya adalah ketika Daniel tahu bahwa tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada raja pada waktu itu. Daniel tetap menyembah Tuhan. Dan Daniel tahu persis ancamannya masuk ke gua singa. Kalau saudara baca di kisah Daniel itu, Bapak Ibu di pasal 6 itu, saudara akan melihat bagaimana ketika orang-orang yang bersekongkol jahat sama Daniel ini dimasukkan ke gua singa, Bapak Ibu. Itu Alkitab berkata, mereka ini yang begitu banyak ini Bapak Ibu, itu belum sampai menyentuh tanah. Bukan hanya daging mereka, tulang-tulang mereka itu sudah habis dimakan singa. Jadi betapa ganasnya singa ini. Nah pertanyaan saya, ketika Daniel tetap berdoa menyembah Tuhan, saya tanya, Daniel ini sebenarnya beriman, berani, atau konyol menurut Bapak Ibu? Nah sekarang, dalam situasi seperti ini, orang Kristen itu seharusnya beriman, berani, atau konyol. Ya. Jadi saya berharap dengan cerita-cerita yang saya ceritakan tadi, kita bisa melihat, oh ini konyol. Ya. Oh ini beriman. Ini cuma berani. Karena orang beriman itu Bapak Ibu bukan masuk kategori orang berani.
orang yang berani itu Bapak Ibu belum tentu masuk kategori orang beriman. Satu hari Bapak Ibu ada cerita ini untuk menolong kita. Satu hari ada satu kerajaan, rajanya berkata, ya, siapa yang berani di sini, ya, menyeberangi dari sini ke sana, ke ujung. Siapa yang berani berenang, saya akan kasih hadiah. Hadiahnya adalah, kata raja ini, kata pemimpin kota itu adalah, saya akan berikan putri saya yang sulung sebagai hadiah menjadi istrinya. Saudara, putrinya cantik, ya, dan dia anak pemimpin kota, anak raja. Dan tapi ada persoalannya, Bapak Ibu. Persoalannya adalah itu di sungai itu, untuk menyeberang sungai itu begitu banyak buaya yang sangat ganas. Ya. Jadi waktu itu semua orang tengok-tengokan, semua berpikir siapa, karena mereka wah rasanya ini lewat langsung diterkam buaya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu ada suara piu, jepur. Wah, semua mata orang, semua orang terkejut. Semua mengarahkan mencari mana ini, ya, suara yang tadi pure karena ada orang masuk ke dalam air, ke dalam sungai yang banyak buayanya. Dan semua orang langsung berdecak dan berkata, wow, ini orang luar biasa berani nyebrangin sungai yang banyak ular. Lalu Bapak Ibu, dan betul saja Bapak Ibu, wah, mereka ngelihat, memperhatikan, dan mereka lihat ada satu pria yang sedang berenang begitu cepat dikejar buaya sampai akhirnya orang ini sampai di ujung. Dan ketika sampai di ujung, dia diwawancarai karena dianggap dia berani, luar biasa, karena dia dapat hadiah, Bapak Ibu, yaitu anak gadis dari raja ini atau pemimpin kota ini. Dan waktu diwawancarai, Bapak Ibu tahu, dia berkata, Pak, Bapak kenapa luar biasa berani? Dia berkata, tadi siapa yang nyenggol saya sampai saya kecemplung. Jadi Bapak Ibu perhatikan, dia bukan berani, tapi terpaksa jadi berani, Bapak Ibu. Lucu cerita ini, saya berharap Bapak Ibu bisa bedakan antara berani, beriman, dan konyol. Nah, jadi dalam masalah corona ini, saya berharap Bapak Ibu tetap jadi orang yang beriman, ya, bukan orang yang konyol. Kekonyolan ini sebenarnya bukan karena dia beriman, tapi karena dia nggak menyadari, dia nggak memahami dengan benar. Iman timbul dari mendengar firman. Jadi pemahaman akan firman Tuhan dalam hidup kita ini penting sekali supaya kita nggak jadi konyol. Karena saya percaya, kemarin ada teman berkata, apakah iman itu berani? Ya, berarti kalau iman kategorinya berani, para penjahat itu berani. Bayangin Bapak Ibu, di tengah corona mereka merampok, udah tahu bakalan begal, bahkan habis. Udah lihat, berarti mereka berani. Saya bilang, beriman itu bukan berani. Beda berani dengan beriman. Tapi kalau orang beriman, dia, Bapak Ibu, karena mendengar firman. Iman muncul karena apa? Karena mendengar firman. Nah, saya berharap, saya berdoa, Bapak Ibu menjadi orang-orang beriman. Bukan hanya sekedar, bukan orang berani, bukan orang yang konyol apalagi di tengah situasi ini. Kecuali saudara mendengar seperti kayak Petrus, ya. Ketika dia mendengar Tuhan berbicara, ayo ke sini. Bayangin itu di tengah gelombang, dia keluar dari perahu, dia jalan. Pertanyaan saya, Petrus ini beriman, berani atau konyol? Orang akan melihat, wow, luar biasa Petrus berani. Atau orang akan berkata, wah, ini Petrus konyol. Atau orang akan berkata, Petrus ini beriman. Petrus masuk kategori mana Bapak Ibu? Petrus masuk kategori beriman.
Orang melihatnya dia seperti orang berani. Dan kenapa saya sebut dia masuk kategori orang beriman? Karena dia berjalan di atas air bukan karena dia berani. Buktinya ketika dia merasain angin itu dia takut, dia tenggelam juga Bapak Ibu. Jadi orang beriman itu bukan orang yang berani, apalagi jadi konyol. Dia bisa jalan di atas air bukan karena dia berani, bukan juga karena dia konyol. Dia bisa jalan di atas air karena dia mendengar Tuhan Yesus ngomong. Ya kecuali saudara dengar sendiri Tuhan ngomong sama saudara. Makanya dapatkanlah dulu firman-Nya. Dapatkan dulu imannya. Baru kita bertindak. Semua kitab Ibrani pasal 11 pahlawan-pahlawan iman yang gagah berani itu. Mereka berjalan bukan karena berani. Tapi mereka berjalan karena mereka mendapatkan firman Tuhan. Abraham keluar dari negerinya karena dia dapat firman Tuhan. Musa meninggalkan semuanya Bapak Ibu. Kekayaannya gak mudah itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena iman. Karena dia mendengar. Dia dapat sesuatu, insight, inspirasi. Dia rela meninggalkan kekayaan. Dia rela bersama-sama menderita dengan umat Tuhan pada waktu itu. Dia anggap semuanya, ya, kekayaan kemuliaan Mesir itu nggak ada apa-apanya. Jadi saya berharap dengan diskusi ini Bapak Ibu, apa yang saya bagikan, saudara bisa membedakan antara berani, beriman, konyol. Karena kalau saudara berani, saudara tidak dapat apa-apa dari Tuhan, saudara bertindak karena berani doang. Ya, karena seperti pemuda yang saya katakan, ternyata dia nyemplung itu bukan karena dia berani. Terpaksa dia tiba-tiba jadi dapat keberanian karena dia dikejar buaya, bukan karena dia berani Bapak Ibu. Ya, jadi saudara harus bisa membedakan, ya, berani, beriman atau konyol. Ya, saya melihat banyak anak-anak Tuhan hari ini ya berdebat kiri kanan nggak jelas ya, jadi konyol ngelihatnya. Ya, lalu saling bersaut-sautan, ada yang satu sepertinya kayak berani. Ya, saya juga nggak tahu apakah dia dapat Tuhan hanya karena kebiasaannya berhenti ya, harus ibadah online ya. Jadi ya kalau Tuhan bicara sama saudara jadi iman ya, ya nggak ada masalah. Saudara mau menghardik COVID, mau ibadah, rame-rame ketemu banyak orang, ya itu kembali kepada iman. Tapi kalau saudara konyol, wah saudara coba memberani-beranikan, padahal saudara nggak punya iman, cuma karena terpaksa, malu apa kata orang, lalu saudara mulai ikut-ikutan bertindak bukan karena mendengar Tuhan. Jadi beriman adalah karena saudara mendengar Tuhan berfirman kepada saudara. Karena engkau berfirman, maka kita harus bertindak. Jadi karena iman, jadi beriman adalah karena mendapatkan Tuhan. Berani bisa banyak macam ya latar belakangnya. Nah, ini yang menyebabkan kekonyolan terjadi. Dan orang yang tidak memahami akhirnya memandang kekristenan, memandang pendeta jadi konyol. Tapi sudahlah, kalaupun ada yang mati karena COVID, kematian tetap adalah rahasianya Tuhan. Jadi kita tidak usah menghakimi satu dengan yang lain Bapak Ibu, tapi biarlah kita bertanya, berdoa apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Ya, dan kalaupun kena COVID jangan takut. Kita punya banyak penyembuh. Ya, ada orang yang imannya langsung kepada Tuhan. Ada orang harus pakai rumah sakit. Jadi nggak ada masalah. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang pasti janganlah jadi orang konyol. Janganlah hanya sekedar jadi orang yang berani. Tapi jadilah orang yang beriman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya semua, jemaat yang menyaksikan ya live saya hari ini. Ya, puji Tuhan, kiranya bisa menolong, membuka insight dan pemikiran kita sehingga kita bisa dapat gambaran yang jelas bahwa beriman itu adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mendapat bukan logos tapi mendapatkan rema. Nah, kalau sudah mendapatkan rema, saudara bisa berkata, "Hei gunung pindah," gunung akan pindah asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya terjadi, hal itu akan terjadi. Jadi itu real, itu kenyataan firman Tuhan seperti itu. Saya pernah, kalau boleh bersaksi, satu hari ketika saya sedang ibadah KKR Bapak Ibu ya. Dan waktu itu di lapangan itu Bapak Ibu kita jam 7 mau KKR, ternyata dari sore hujan deras. Lalu
Pas udah sore kita pikir ya hujan akan berhenti. Tapi ternyata hujan tidak berhenti. Mulai jam 5 itu nggak berhenti-berhenti. Sampai sudah mendekati jam 7 ibadah, setengah 8 udah lewat Bapak Ibu. Kita doa nggak berhenti-berhenti. Doa terus. Ya, orang yang doa di mobil, di rumah, semua. Karena kita datang dari Medan, rame-rame rombongan gereja pada waktu itu. Dan saya ingat peristiwa itu adalah Bapak Ibu, saya waktu berdoa di mobil itu kok udah doanya sungguh-sungguh, kok rasanya hujan gak berhenti-berhenti, udah doa minta. Tapi tiba-tiba ayat itu muncul, Markus 11 itu. Kisah tentang waktu Yesus mengutuki pohon ara. Ya, dia berkata, sejak hari ini engkau tidak berbuah lagi, dikutukin. Dan itu untuk pertama kali saya lihat Yesus mengutuki pohon itu. Karakteristik pohon ara, kalau dia berdaun, dia harus berbuah. Nah itu nggak musim berbuah, tapi dia berdaun. Nah otomatis kalau dia berdaun dia harus berbuah. Itu habitnya pohon ara. Nah ini ada yang nggak normal, dikutukin. Waktu itu belum terjadi apa-apa. Lalu Yesus ke Betani, pulangnya Petrus bilang, guru lihat ini, pohon yang kau kutukin ini benar-benar mati sampai ke akar-akarnya. Lalu Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Milikilah iman Allah. Lalu dia berkata, asal engkau percaya, tidak bimbang hatimu, tapi percaya bahwa apa yang kau katakan akan jadi, itu akan jadi. Jadi kalau kau berkata kepada gunung pindah, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya, kau akan lihat gunung itu pindah. Nah ayat itu muncul ketika Bapak Ibu saya dapat ayat itu. Asal saya percaya, tidak bimbang hatinya. Percaya dengan apa yang saya katakan, asal tidak bimbang. Itu akan terjadi, itu akan terjadi. Saya ingat waktu itu Bapak, ini kesaksian ya. Lalu saya buka mobil, dan itu masih hujan Bapak. Saya keluar, kena hujan Bapak Ibu saya. Saya berkata, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Saya mempraktekkan, saya dapat rema. Jadi itu bukan hanya sekedar logos, tapi itu menjadi hidup, menjadi rema. Saya katakan, ya, hujan berhenti. Saya percaya dengan apa yang saya katakan. Kalau saya tidak bimbang hati saya, tapi saya percaya dengan apa yang saya katakan, hujan berhenti, maka hujan berhenti. Dan saudara nggak sampai 3 menit, ya, saya di luar tuh berdoa nunjuk ke atas. Dan saya melihat kuasa Allah terjadi. Bukan karena saya hebat, tapi saya hanya melakukan firman Tuhan. Nah, apakah saya berani? Enggak juga, saya juga takut, saudaraku. Ya, tapi ini bukan tindakan konyol, karena saya mendapatkan firman. Nah, jadi beriman, berani, atau konyol. Nah, ini tergantung saudara. Saudara kembali kepada diri saudara. Kalau saudara nggak dapat rema dari Tuhan, lo sudah melakukan tindakan yang supaya dibilang orang gagah perkasa gitu ya, itu namanya konyol. Ya, saudara namanya konyol. Ya, itu bukan berani, konyol. Berani saudara nggak benar. Ya, tapi kita harus jadi orang beriman. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ada di sini Ivo di Jakarta, ada Andreas di Lampung. Ya, selamat malam Andreas. Ada Pendeta Petrus ya Marpaung, ada Effendi Pandiangan di Labuan Batu, ada Pak Dokter ya di Medan, ada Chandra di Medan, dan tentu saya tidak bisa sebutkan semua, cukup banyak yang mengikuti live hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, berkat dan damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai kita. Tetap sehat, tetap teguh, tetap kuat, pasti semua akan berlalu. Yang penting saudara tetap bergantung kepada Tuhan, bangun hubungan yang terdekat, terintim dengan Tuhan. Tuhan memberkati.